Mengurangi. Nah, untuk produknya sekarang, apa saja sih yang boleh didaftarkan untuk SPP IRT? Nah, Bapak Ibu, SPP IRT ini khusus untuk produk yang tingkat resikonya rendah, menengah rendah. Nah, ketentuannya adalah, sekarang yang pertama yaitu sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Yang kedua, produk pangan olahannya adalah produk pangan olahan kering. Nanti kita bisa lihat ya, ada contohnya produknya seperti apa. Kemudian masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau produksi pangannya Bapak Ibu itu di bawah 7 hari masa simpannya, misalnya cuma tahan 3 hari, 4 hari gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu izin edar. Nah, kalau sudah bisa tahan 7 hari lebih, nah baru bisa didaftarkan mendapatkan izin edar. Nah, kemudian ketentuan lainnya apa? Pangannya harus terkemas dan ada labelnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi diproduksi terus langsung dijual ke pembeli, itu kategorinya jadi pangan siap saji ya, bukan pangan olahan terkemas. Nah, ini jadi ada kemasannya, ada labelnya. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini kalau untuk SPP IRT tidak boleh produknya impor. Repacking produk impor. Jadi merupakan pangan produksi dalam negeri. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu mau packing kurma gitu ya. Nah, kurma itu kan biasanya impor ya. Nah, tidak boleh gitu ya didaftarkan SPP IRT. Tapi kalau kurma itu dibikin sebagai bahan baku, misalnya mau bikin coklat kurma atau apa, minuman serbuk rasa kurma dan seterusnya, nah ini boleh seperti itu. Dan yang terakhir ketentuannya adalah tidak boleh mencantumkan klaim. Nah, ini yang paling sering nih ditemukan ya. Tidak sesuai ketentuan, tidak mencantumkan klaim. Jadi banyak misalnya yang pakai klaim produk ini bisa menambah stamina, produk ini bagus untuk imunitas dan seterusnya. Nah, kalau sudah pakai klaim seperti ini tidak boleh didaftarkan untuk mendapatkan SPP IRT. Oke, next slide. Nah, contoh-contoh produknya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mengajukan SPP IRT masuk ke OSS. Nah, yang boleh ini adalah 11 kategori pangan ini, jenis pangan ini. Ada hasil olahan daging kering, ada hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustasea dan seterusnya, hasil olahan unggas dan telur. Nah, contoh jenis pangannya Bapak Ibu bisa lihat rata-rata semuanya yang kering ya Bapak Ibu. Ada abon sapi, ada dendeng gitu ya, kerupuk, apalagi nih snack makanan ringan, kopi bubuk, serbuk teh ya. Dan rata-rata hampir semua kering ataupun semi basah tapi yang yang pasta seperti itu. Nah, yang agak-agak berair sirup meja. Nah, kalau sirup meja ini diperbolehkan karena gulanya tinggi. Nah, biasanya kalau gulanya tinggi resiko keamanan pangannya rendah gitu. Jadi masih kita boleh untuk mendapatkan SPP IRT.